Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki lagi pembelajaran tema 2 mengenai PPKN. Sebelum itu, siapkan dulu buku tulis dan buku tematiknya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, 1. Mengetahui perbedaan persatuan dan kesatuan di berbagai tempat, yaitu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mengetahui pengertian kerjasama dalam perbedaan dan perjuangan Indonesia. Yang ketiga, mengetahui makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang memiliki arti tidak terpecah-pecah, gabungan dan keterpaduan. Adapun dibagi menjadi 3. Yang pertama, di rumah. Di rumah, persatuan dan kesatuan maksudnya yaitu suasana di rumah menjadi lebih nyaman dan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Adapun contohnya, yang pertama, kerja bakti membersihkan rumah. Yang kedua, menyiapkan dan membereskan meja makan. Yang ketiga, tidak merebut mainan dengan saudara. Yang keempat, membantu ibu berbelanja dan memasak. Yang kedua, contoh persatuan dan kesatuan di sekolah, yang memiliki arti di sekolah bertemu dengan teman yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Persatuan sangat diperlukan agar suasana belajar menjadi menyenangkan. Adapun contohnya, yang pertama, melakukan piket berkelompok. Yang kedua, meminjamkan alat tulis dengan teman. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar. Yang terakhir, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, yang memiliki arti persatuan menjadikan masyarakat menjadi aman dan tentram, dan juga meningkatkan semangat kekeluargaan. Yang memiliki contoh yaitu 1. Hidup rukun dengan tetangganya. 2. Ikut dalam kerja bakti di lingkungan. 3. Membantu tetangga yang sedang hajatan atau sedang terkena musibah. Selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama memiliki pengertian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, kita akan menjadi lebih kuat dan ringan jika dikerjakan bersama-sama. Kerjasama dalam perbedaan memiliki arti Indonesia adalah negara yang sangat beragam, yaitu keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan bangsa. Keberagaman ini biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika, yang mana maknanya yaitu dalam keberagaman semua orang harus saling bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Semua orang harus saling menghormati perbedaan. Yang ketiga, kerjasama dalam masa perjuangan Indonesia, yang memiliki arti perjuangan kemerdekaan Indonesia juga diusahakan melalui jalur diplomasi. Diplomasi artinya hubungan antara satu negara dengan negara lain. Agar tujuan diplomasi tercapai diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Adapun bentuk proklamasi, contohnya yang pertama Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini artinya menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini antara Indonesia dan Belanda dan dilaksanakan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini perjanjian prakarsai oleh Komisi 3 Negara KTN. Ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Yang ketiga, Perjanjian Rom-Roygen. Perjanjian ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan negara Indonesia saat sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Perjanjian ini dilakukan di Hotel Den Indes, Jakarta. Yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar ini tujuannya Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia yang akhirnya diakui menjadi negara merdeka dan berdaulat. Meja bundar ini dilakukan di Den Haag, Belanda. Makna persatuan dan kesatuan artinya utuh atau tidak terpecah belahnya bersatu macam-macam corak beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Adapun pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang memiliki arti yaitu menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan.
Kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama ada 3. Yang pertama, persatuan dan kesatuan merupakan pondasi utama membangun bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan ini menjadi modal utama untuk mencapai masyarakat sejahtera. Yang kedua, masyarakat bersatu dan rukun mendukung pelaksanaan pembangunan. Biasanya ini pembangunan berjalan, maka kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Sebaliknya, jika bangsa bertikai dan terpecah belah, maka pembangunan akan terhambat. Yang ketiga, usaha untuk menjaga keutuhan bangsa. Dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum, kita dapat menghindari pertikaian antar manusia, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan sesama, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, menjaga keamanan dan stabilitas pulau paling luar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menciptakan kerukunan di antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dengan hati ikhlas. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Yang keempat, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Terakhir, tolong menolong dan menghargai semua orang yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun evaluasi pembelajaran kita, buatlah kesimpulan dari materi di atas di buku tulis tematik dan posting di Classroom ya. Sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.